Tugas presentasi mata kuliah Perekonomian Indonesia. Materi neraca pembayaran perdagangan internasional dan nilai tukar. Disusun oleh kelompok 13, Alin Febrianti, Anti Hidayanti, dan Aprilia Rahma, Universitas Pamulang tahun 2020. Saya Aprilia Rahma akan membacakan materi pertama dan kedua, yaitu neraca pembayaran dan cadangan devisa. Pertama yaitu ada pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Menurut Balance of Payment Manual yang diterbitkan IMF pada tahun 1993, definisi neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antar penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Di slide keempat ada neraca pembayaran Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ekspor dan impor mengalami perkembangan yang pesat. Dalam tahun 1969, nilai ekspor maupun impor baru mencapai 995 juta dolar. Selanjutnya, neraca jasa-jasa mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi berbeda dengan neraca impor barang. Impor-ekspor jasa kurang menguntungkan Indonesia. Selanjutnya, lalu lintas modal menunjukkan gambaran yang mengalahkan terutama aliran modal swasta. Aliran bersih modal pemerintah meningkat hingga tahun 1985, tetapi sesudah itu merosot. Yang terakhir, sebagai akibat dari kedudukan neraca perdagangan dan aliran masuk modal yang relatif baik, neraca pembayaran Indonesia pada umumnya mengalami surplus. Di slide kelima ini ada komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Kelima neraca itu adalah: yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, ada neraca hasil modal, yaitu neraca hasil modal adalah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat, ada neraca lalu lintas modal atau capital account. Neraca lalu lintas modal ialah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Yang kelima, ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Selanjutnya ada macam-macam neraca pembayaran. Yang ke-1, neraca pembayaran defisit, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit.
Di slide ke-6 ada fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, berfungsi untuk mendapatkan keterangan rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat, berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang kelima, berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Materi selanjutnya adalah materi tentang cadangan devisa. Pengertian cadangan devisa. Cadangan devisa adalah aset yang disimpan oleh bank sentral dalam mata uang asing. Cadangan ini digunakan untuk mendukung kewajiban dan mempengaruhi kebijakan moneter. Ini termasuk uang asing yang dipegang oleh bank sentral. Ada 4 jenis-jenis cadangan devisa. Pertama, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Yang kedua, ada emas moneter. Adalah persediaan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu. Selain emas batangan, bisa juga berbentuk emas murni dan mata uang emas yang berada di dalam maupun luar negeri. Ketiga, ada Special Drawing Rights. SDR sebagai bentuk alokasi dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan International Monetary Fund sebagai anggotanya. Yang keempat, ada Reserve Position in the Fund. RPF adalah cadangan devisa dari suatu negara di rekening IMF. Nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Hidayanti. Saya akan menjelaskan mengenai ekspor, impor, dan kurs valuta asing. Ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Menurut Marlop Tanjung, ekspor adalah mengeluarkan barang dari pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama mengenai peraturan kepabeanan. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan ekspor dan impor. Tujuan ekspor. Berikut ini adalah beberapa tujuan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara atau perusahaan. Pertama, untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Kedua, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Ketiga, untuk melakukan penetrasi atau pembuka pasar baru di negara lain. Keempat, untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Kelima, untuk mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri. Dan keenam, untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri. Tujuan impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Manfaat ekspor impor. Membantu perkembangan sebuah pasar produk, meningkatkan keuntungan, memperbesar skala produksi, memperluas jangkauan pasar, menghindari persaingan pada persaingan lokal, menjalin hubungan kerjasama antar negara, mengatasi kekurangan pada kebutuhan suatu negara, mendatangkan sesuatu yang baru, mencegah monopoli suatu produk tertentu. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antar mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Jenis kurs valuta asing. Yang pertama ada kurs jual, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing.
Kedua, ada kurs beli, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Yang ketiga, yaitu kurs tengah. Kurs tengah merupakan penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Sistem kurs valuta asing. Terdapat beberapa sistem cara yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara dalam menentukan nilai kurs valuta asing. Sistem-sistem tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Sistem kurs tetap adalah suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan berapa besar nilainya oleh pemerintah negara tersebut. Kedua, sistem kurs bebas atau mengambang, floating exchange rate. Dalam sistem ini, besarnya suatu nilai pertukaran kurs diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem yaitu sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kurs dapat bergerak secara bebas, naik atau turun. Namun dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini, pemerintah akan melakukan intervensi saat harga kurs mencapai batas-batas tertentu. Intervensi pemerintah. Yang pertama ada dirty floating, yaitu suatu kondisi jika pemerintah secara langsung melakukan intervensi dengan menjual atau membeli suatu valuta asing. Yang kedua yaitu cleaning floating, yaitu suatu kondisi apabila intervensi yang dilakukan secara tidak langsung oleh pemerintah, contohnya, yaitu dengan mengatur tingkat suku bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Febrianti. Saya ingin menjelaskan tentang hutang luar negeri terhadap pembangunan ekonomi dan tingkat ketergantungan terhadap modal asing. Hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan suatu negara memerlukan dana yang relatif besar, sehingga perlu adanya sumber pembiayaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Salah satunya adalah melalui hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan hutang semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga hutang tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, sumber pembiayaan dari luar negeri dianggap sebagai alternatif paling tepat dan mudah dalam membiayai kekurangan modal pembangunan dan terjaminnya sumber dana tersebut secara kontinu. Pembangunan suatu negara memerlukan dana yang relatif besar, namun usaha untuk membiayai pembangunan tersebut kerap menghadapi kendala. Kendala utama yang terjadi adalah pembentukan modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah maupun dari masyarakat, sehingga perlu adanya sumber pembiayaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Salah satunya adalah melalui utang luar negeri. Adapun penyebab Indonesia melakukan bantuan luar negeri atau melaksanakan utang luar negeri untuk melaksanakan pembangunan secara keseluruhan yaitu pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS atau Marginal Propensity to Save rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan juga rendah. Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat yang memang terbatas itu tidak dapat didaya-gunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. Kurang berkembangnya pasar modal menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Banyaknya dana-dana pembangunan nasional yang telah dikorupsi oleh pejabat-pejabat setempat untuk keperluan pribadi. 6. Tingkat ketergantungan terhadap modal asing. Kecil modal yang dimiliki menjadi salah satu kendala yang dialami negara-negara berkembang atau dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, begitu juga yang dialami negara Indonesia.
terutama masih rendahnya modal dalam negeri yang menyebabkan ketergantungan kepada pinjaman asing. Pinjaman asing seharusnya menjadi alternatif terakhir yang digunakan dalam modal pembangunan ekonomi, karena sangat beresiko, yaitu membebani anggaran penerimaan dan belanja negara tiap tahunnya, dan juga disertai dengan campur tangan kepentingan dalam negeri oleh negara pendonor. Perlakuan-perlakuan solusi untuk tidak menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor, konsep pembangunan yang berkesinambungan, menggalangkan kebanggaan akan produksi dalam negeri.